Tim Hiu Macan Opsional Subdit Gakum dan personil kapal patroli Ditpol Airut Polda Babel mengamankan satu unit kapal motor tanpa nama bermuatan ribuan liter BBM jenis solar. Polda Kepulauan Riau mengungkap peredaran 3,9 juta dolar Singapura uang palsu. Pelaku melakukan aksinya sejak tahun 2019. Pembunuhan dipicu dendam terhadap orang tua korban. Seorang remaja di Pacitan tewas akibat meminum kopi sianida. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Jumat 2 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Jelang pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang, berbagai persiapan dilakukan baik dari para peserta dan penyelenggara pemilu di Jawa Timur. Begitu pula pihak aparat keamanan baik dari unsur TNI Polri maupun pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur terus melakukan koordinasi dan konsultasi. Dalam rangka pengamanan pemilu, Kodam 5 Brawijaya menggelar apel di lapangan upacara Jenderal Ahmad Yani, Makodam 5 Brawijaya, yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jatim dan diikuti oleh kurang lebih 18.000 personil TNI dalam apel gelar pengamanan pemilu 2024. Turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, dan segenap pejabat utama Polda Jatim. Kehadiran unsur Forkopimda ini sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pemilu aman dan damai di Jawa Timur. Apel yang digelar dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Kodam di Indonesia, serta dipantau secara langsung oleh Panglima TNI melalui video conference. Tentunya kita siapkan untuk TNI dalam rangka kesiapan pemilu, siap untuk mendukung BKO-kan personil kepada Polri, khususnya Polda Jawa Timur sebesar 18.287 orang. Jadi 18.287 personil. Yang dimana kekuatan yang tergelar dan yang standby, yang siap tergelar adalah 9.000-an, kemudian yang standby 9.000-an. Tentunya pergerakan dan lain-lain nanti langsung di bawah BKO atau di bawah kendali Kapolda. Tim Hiu Macan Opsional Subdit Gakum dan personil kapal patroli Ditpol Airut Polda Babel mengamankan satu unit kapal motor tanpa nama bermuatan ribuan liter BBM jenis solar. Kapal motor tanpa nama tersebut diamankan saat bersandar di dermaga nelayan Pelabuhan Lama, Desa Penangan, Kabupaten Bangka. Kapal motor tanpa nama ini diamankan setelah dilakukan pemeriksaan bermuatan 3.500 liter BBM jenis solar yang dimuat di dalam jerigen dan tetmon. Selain mengamankan satu unit kapal motor, Kabid Humas Polda Babel, Jojo Sutarjo, menyebutkan tim gabungan berhasil mengamankan seorang nahkoda kapal motor berinisial SR 44 tahun asal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Usai diamankan, pelaku berikut barang bukti langsung dibawa dan ke Mako Ditpol Airut Polda Babel untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan dugaan tindak pidana pasal 323 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam hal ini untuk yang tim mendapatkan perahu yang tanpa nama, yang mana dinahkodai oleh saudara Sony, dan dari hasil pemeriksaan kapal tersebut didapatkan bahwa perahu tersebut membawa BBM jenis solar yang menggunakan jerigen, terdiri dari beberapa ukuran, yang mana kurang lebih solar yang dibawa sebanyak 350 liter ataupun 3,5 ton. Nah, dalam hal ini untuk yang nahkoda kapal sekarang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan untuk dalam hal proses dikenakan undang-undang pelayaran terkait mengenai masalah yang bersangkutan mengangkut bahan BBM jenis solar dari wilayah Sumatera Selatan dibawa ke wilayah Bangka, Belitung, dan berencana akan dipasarkan di sini. Satres Narkoba Polres Karimun melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, dan Happy Five di Mapolres Karimun. Satres Narkoba Polres Karimun melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, dan Happy Five di Mapolres Karimun. Pemusnahan barang bukti ini berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Karimun tentang ketetapan status barang sitaan narkotika yang akan dimusnahkan. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus, didampingi oleh Kasat Narkoba Ibtu Alwin Wahyudi Nuntung, dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Balai, penasihat hukum, serta tokoh masyarakat Karimun. Adapun barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil disita oleh Satres Narkoba Polres Karimun adalah sebanyak 2,2 kg sabu yang akan dimusnahkan sebanyak 2,1 kg, yang mana sisanya sebanyak 89,2 gram disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratorium di Lab 4 Polda Riau. Sementara untuk narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 416 butir dan yang dimusnahkan sebanyak 386 butir, yang mana sisanya 30 butir disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratorium di Lab 4 Polda Riau. Untuk narkotika jenis psikotropika jenis pil Happy Five sebanyak 479 butir dan yang dimusnahkan sebanyak 458 butir disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratorium di Lab 4 Polda Riau. Dari Humas Polres Karimun Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap 51 kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama periode bulan Januari 2024. Polda Kepri juga melakukan pemusnahan barang bukti narkoba berbagai jenis di halaman parkir gedung Polda Kepri. Kapolda Kepulauan Riau, Dirjen Pol Yan Fitri Halimansyah menyatakan, pengungkapan kasus ini dalam upaya menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di wilayah Kepulauan Riau. Polda Riau dalam rentang waktu Januari 2024 berhasil menangkap 72 tersangka yang melibatkan 71 WNI dan 1 warga negara Malaysia. Sementara barang bukti narkoba yang berhasil disita selama periode bulan Januari 2024 adalah 10.000 gram sabu, 4.000 butir pil ekstasi, 1.000 gram ganja kering, serta 479 butir pil Happy Five. Selanjutnya sebagian barang bukti tersebut dimusnahkan, sementara barang bukti lainnya disisihkan untuk pembuktian di pengadilan dan pemeriksaan laboratorium forensik. Itu masuk yang begitu terbuka di wilayah Kepri ini merupakan suatu ruang yang betul-betul sangat sulit untuk kita jaga tanpa bekerja sama bersama dengan semua stakeholder yang lainnya, termasuk masyarakat, termasuk awak media. Kemudian beberapa waktu lalu juga pernah kita temukan 10 otak besar itu di laut yang itu beberapa tahun yang lalu ya. Ini menandakan bahwa barang masuk itu bersumber dari luar. Saya menjawab dulu dari Tribun Batam, dari semua peristiwa yang ada di Kepri ini, pengungkapan yang di Kepri ini, barang bukti itu bersumber dari luar.
Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan komitmen dari Polda Kepri dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Riau. Kepolisian bersama elemen-elemen terkait lainnya akan terus berupaya untuk memberantas jaringan narkotika yang merusak generasi muda dan merugikan masyarakat. Dari Humas Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.